Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati. Saya dari kelas 3D PGSD Universitas Hamzah Wadi. Jadi di video pertama ini saya akan membahas mengenai epistemologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah epistemologi. Jadi saya mengangkat ada 4 poin pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian dari epistemologi. Yang kedua adalah manfaat mempelajari epistemologi. Yang ketiga adalah ruang lingkup dari epistemologi. Dan yang keempat adalah aliran-aliran dalam epistemologi. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari epistemologi. Seperti yang teman-teman bisa baca di atas, bahwa epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu adalah kata episteme dan logos. Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti uraian, teori, atau alasan. Penjelasan singkat tadi, saya rasa teman-teman sudah punya sedikit gambaran tentang epistemologi. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat penjelasan secara umum epistemologi berikut. Jadi, epistemologi secara umum itu adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Jadi, dari sini teman-teman bisa simpulkan sendiri bahwa epistemologi ini adalah salah satu cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat dan lingkup pengetahuan serta pengandai-andaian yang muncul ketika kita mempelajari satu ilmu pengetahuan atau mempelajari satu informasi. Nah, jadi masalah utama dalam epistemologi itu adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu sendiri. Nah, di dalam epistemologi, makna dari pengetahuan itu adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu yang dapat membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, atau informasi yang didapat antara yang satu dengan yang lainnya. Dan kesimpulannya adalah bahwa epistemologi ini suatu ilmu yang membahas tentang validitas atau kebenaran suatu informasi atau pengetahuan yang nantinya akan diolah, akan dicermati dan dipelajari sehingga akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Oke, tadi kita udah bahas tentang pengertian dari epistemologi. Nah, selanjutnya adalah manfaat mempelajari epistemologi. Manfaatnya sebenarnya banyak banget ya teman-teman, karena kita kan belajar, yang dimana belajar itu akan memperluas atau menambah wawasan kita tentang sesuatu hal. Nah, jadi manfaat dari mempelajari epistemologi ini adalah dapat membantu kita untuk mengembangkan pemikiran kita, mengembangkan kognitif kita mengenai suatu masalah yang nantinya akan mendorong kita untuk bisa berpikir kritis. Nah, jadi dalam kita mempelajari epistemologi ini, kita pasti akan mendalami satu informasi yang menjadi target atau penelitian kita atau target kajian kita gitu ya teman-teman. Nah, di sana selain kognitif kita jalan, proses kita berpikir kritis itu juga berkembang. Kemudian selanjutnya bisa teman-teman baca di sampingnya bahwa epistemologi di dalam dunia pendidikan itu bertugas untuk melakukan usaha untuk menetapkan sebuah kebenaran atau validitas yang berasal dari sebuah isi pemikiran dan divalidasi oleh metode ilmiah. Sama halnya dengan ketika kita mendapatkan satu informasi, kita pasti akan meneliti informasi itu datangnya dari mana, sumbernya siapa gitu. Dan kita akan lebih dalami lagi, kita mencari tahu tentang informasi yang kita dapat itu, baru kita buktikan dengan penelitian atau metode ilmiah yang dimana akan memperkuat penelitian kita, memperkuat kajian kita tentang kebenaran atau validitas dari informasi atau pengetahuan yang kita dapat. Oke, kita next ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ruang lingkup dari epistemologi. Saya sudah mengambil ada 3 pendapat para ahli mengenai ruang lingkup dari epistemologi. Yang pertama ada menurut M. Arifin. Beliau mengatakan bahwa ruang lingkup epistemologi itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada hakikat pengetahuan, yang kedua ada sumber pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah validitas pengetahuan atau kebenaran dari pengetahuan. Nah, yang kedua ada menurut Mudlor Ahmad, mengatakan bahwa ruang lingkup dari epistemologi itu ada 6. Yang pertama itu adalah hakikat pengetahuan, yang kedua unsur-unsur pengetahuan, yang ketiga macam-macam pengetahuan, yang keempat adalah tumpuan pengetahuan,
Yang kelima, batasan pengetahuan, dan yang terakhir itu adalah sasaran dari pengetahuan. Nah, yang ketiga itu ada menurut A.M. Saifuddin. Beliau mengatakan bahwa ruang lingkup epistemologi itu mencakup segala pertanyaan yang harus dijawab. Artinya, ketika kita belajar di dalam kelas, contohnya, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru dari orang-orang yang berada di dalam kelas itu, mempertanyakan tentang hal yang dibahas ketika belajar. Nah, sama halnya dengan epistemologi juga. Ketika kita melakukan kajian tentang satu informasi atau satu pengetahuan yang kita dapat, di sana akan memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, beliau mengatakan bahwa ruang lingkup epistemologi itu mencakup segala pertanyaan yang muncul dan harus dijawab. Nah, pendapat yang ketiga ini merujuk pada dua pembahasan. Yang pertama itu adalah masalah sumber ilmu, dan yang kedua itu masalah benarnya ilmu. Itu adalah cakupan dari pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, itu menurut A.M. Saifuddin. Tapi sebenarnya cakupan atau aspek-aspek ruang lingkup dari epistemologi itu sebenarnya sangat luas banget ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa epistemologi ini adalah salah satu cabang filsafat, yang dimana filsafat itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya gitu. Karena setiap kita membahas atau mengkaji sesuatu informasi atau ilmu pengetahuan, pasti akan memunculkan pertanyaan di atas pertanyaan. Artinya, ketika kita belajar pasti akan ada pertanyaan baru yang muncul, di atas pertanyaan itu akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dalam bahasa kita itu mungkin pertanyaannya itu beranak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat sekaligus pembahasan terakhir, yaitu aliran-aliran dalam epistemologi. Kita ke aliran yang pertama, yaitu aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan itu dari pengalaman. Dalam hal ini dikatakan bahwa pengalaman indrawi. Contohnya, kita tahu gula rasanya itu manis ketika kita mencicipi gula itu. Nah, selanjutnya aliran yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Tokoh dari aliran ini tuh bernama Descartes. Beliau mengatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan itu berdasarkan rasio atau akal, karena kunci dari proses pemahaman atau kognitif manusia itu berasal dari akal. Aliran rasionalisme ini mengatakan bahwa pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh manusia itu diproses dan diukur oleh akal sendiri. Oleh karena itulah aliran rasionalisme ini mengatakan bahwa akal adalah kunci dari proses pemahaman atau proses berpikir manusia. Oke, kita lanjut ke aliran yang ketiga, yaitu aliran intuisionisme. Nah, aliran ini berpendapat bahwa manusia itu memperoleh pengetahuan berdasarkan intuisi atau instingnya. Karena menurut aliran ini, akal manusia itu terbatas, indera manusia pun juga terbatas. Nah, oleh karena itu manusia itu mempunyai satu insting atau satu kemampuan yang disebut sebagai intuisi. Nah, tokoh dari aliran ini itu bernama Henry Bergson. Beliau mengatakan bahwa intuisi adalah hal yang paling dominan, sesuatu yang paling dominan atau kemampuan yang paling dominan yang dimiliki oleh manusia dalam prosesnya untuk memperoleh pengetahuan. Aliran yang keempat yaitu aliran positivisme. Tokoh dari aliran ini bernama Auguste Comte. Beliau mengatakan bahwa indera manusia memang sangat penting dalam proses manusia untuk memperoleh pengetahuan. Namun harus dipertajam lagi dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Aliran positivisme ini lebih mengarah ke arah netral. Ia tidak memihak salah satu atau dua aliran yang sebelumnya sudah ada, tetapi ia mengatakan bahwa itu memang penting, tapi harus dibantu. Jadi aliran positivisme ini hanya menambahkan saja dari aliran sebelumnya yang sudah muncul terlebih dahulu. Selanjutnya aliran yang kelima sekaligus aliran terakhir, yaitu aliran kritisme. Tokoh dari aliran ini bernama Immanuel Kant. Beliau mengatakan bahwa proses manusia dalam memperoleh pengetahuan itu didasari atau didominasi oleh proses kognitifnya manusia, yang dimana beliau mengatakan atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis ini adalah sebut saja sebagai kemampuan berpikir di luar jalurnya gitu, di luar yang seharusnya. Jadi ia
mengembangkan proses berpikir atau kemampuan berpikirnya, kemampuan kognitif, dan disebutlah sebagai metode berpikir kritis. Jadi itu dia sedikit penjelasan saya mengenai epistemologi, manfaat mempelajari epistemologi, ruang lingkup epistemologi, dan aliran-aliran dalam epistemologi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.